Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat Al-Aqsa dimanapun antum semua berada, sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara kebanggaan kita, acara istimewa, yaitu acara Ada Story di Balik Ngopi. Ini adalah acara istimewa dari sahabat Al-Aqsa untuk kemudian berbagi ilmu, berbagai macam ilmu berkaitan tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, keutamaannya dan segala hal yang berkaitan tentang Masjidil Aqsa. Sahabat Al-Aqsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur sore ini kita bisa bermuajahah bersama ustadz kita, guru kita, Ustadz Fatan. Wah, belajar bareng. Fantastik, Masya Allah. Kayak hal Ustadz? Alhamdulillah. Salaman nggak kita? Oh iya, gini aja. Oh gini, oh Masya Allah. Oke, Masya Allah nih beliau sudah datang dengan beberapa referensi yang kayaknya mengerikan ini. Bukunya apa aja nih Ustaz? Waduh, ini yang ke bawah aja nih ya, karena ada, tentu saja ada buku emas kita. Ini buku wajib ya Ustaz ya? Buku emas Baitul. Masya Allah, ada beberapa ya. Ada 2 jilid, ada 2 paket. Kemudian ada tulisannya Syauqi Abu Khalil, Kharitah atau Atlas Quran. Kemudian ada beberapa referensi yang nanti kita pakai untuk mengecek ya siapa saja wanita-wanita istimewa yang berada di Haula Baitul Maqdis. Ya, sesuai judul, sore hari ini kita akan bahas wanita-wanita istimewa yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Jangan lewatkan sahabat Al-Aqsa sekalian, ini insya Allah pembicaraan isinya daging semua. Sama beliau insya Allah isinya daging semuanya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, lewat beliaulah kita jadi mengerti siapa aja sih wanita-wanita hebat yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Oke, nggak usah berpanjang-panjang, langsung saja kita akan berdiskusi dengan Ustadz Fatan tentang siapa nih Ustadz ya wanita di sekitar Baitul Maqdis yang mau kita bahas sore hari ini. Monggo Ustadz. Iya, kita menyadari ya bahwa Baitul Maqdis ini oleh para peneliti dan ulama kita termasuk Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi dimaknai 3 untuk menjadi pengingat. Yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi Masjid Al-Aqsa itu juga disebut sebagai Bait Al-Maqdis. Ya. Okay. Kemudian makna kedua adalah Madinahnya, kotanya. Sebagai kota. Jadi kalau di peta itu biasanya kita melihat ini ada masjid, kemudian ada semacam bekas temboknya. Madinatul Quds. Ya, Madinah. Kita nyebutnya sih bukan Al-Quds ya. Madinah Al-Maqdis. Madinatul Maqdis. Sebentar, ada Bait Al-Maqdis, ada Madinah. Terus apa berarti kalau bukan Al-Quds? Al-Quds itu kan istilah yang Al-Muqaddasah. Madinah ya. Al-Muqaddasah. Kemudian makna yang dipakai oleh Al-Qur'an, contohnya di dalam surat Al-Maidah itu yang masuklah kalian ya qaumi dukhulul ardu al-muqaddasah. Nah, al-ardu al-muqaddasah. Jadi ada masjidnya, kemudian kotanya, dan kemudian wilayahnya. Wilayah, Masya Allah. Kawasan Baitul Maqdis. Nah, kalau kita bicara Baitul Maqdis, berarti kita bisa merujuk ke 3 makna tersebut. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir, atau kata Dr. Khalid, seorang peneliti putra dari Prof. Abdul Fattah, semua hadis yang sahih berkaitan dengan kawasan ini, Rasul menyebutnya bukan Al-Quds, bukan Yerusalem, tetapi Baitul Maqdis. Ya. Jadi ini ketika kita menggunakan istilah Baitul Maqdis, kita ini punya 3 definisi setidaknya Ustaz. Selain itu kita mengikuti teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah Baitul Maqdis. Itulah kenapa judul bukunya ini Baitul Maqdis Ustaz ya. Agar kita kembali kepada istilah yang dipakai oleh teladan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Ustaz. Dan kemudian kalau kita bicara peran wanita, ini ditulis menarik di halaman 18 hingga
berapa ya? 19 atau 20 dari volume pertama buku ini. Jadi disebutkan di situ, coba saya bukakan lah. Betul, Ustaz. Ini biar kita ngerti. Memang selalu ya Ustaz ya, di balik orang-orang besar tuh ada perempuan besar. Masya Allah. Wah, ini kita kelihatan kalau sudah nikah ini. Emang saya besar kan masih kecil Ustaz. Apalah anak dia. Muslimah, kata Prof. Abdul Fattah, seperti laki-laki telah meninggalkan jejak atau peran mereka di awal sejarah Muslim. Dan dalam hubungan alamiah atau naturalnya dengan Baitul Maqdis. Jadi bukan hanya para lelaki, tapi juga para wanita. Ada yang menyebut wanita, ada yang menyebut perempuan. Ini bedanya apa sih, Tat? Wah, ini bisa ini bedah bukunya Prof. Husain Haikal itu. Ternyata akar kata wanita dengan akar kata perempuan itu beda. Gitu. Ya sedikit lah, Ustaz, bagilah Ustaz. Supaya nanti lebih greget gitu loh tentang perempuan itu. Konon katanya wanita itu ada yang memaknai wani ditata, wani ditoto bahasa Jawa ya. Ya, kemudian berkecenderungan wanita itu pihak yang menurut, pihak yang patuh, pihak yang mengikuti suaminya, laki-lakinya. Sedangkan perempuan dari kata empu. Empu itu berarti kan ya memiliki kehormatan, kedudukan yang disebut kadang-kadang setara atau bahkan bisa di atas para lelaki. Berarti karena keutamaannya. Milih kata wanita aja deh, Tat. Nah, dua-duanya dipakai. Oh gitu. Ya, memang nanti ada yang berpendapat berarti kalau kita ini dalam perannya sebagai mitra suami mungkin wanita, istri itu wanita, tapi nanti dalam perannya sebagai peran-peran yang istimewa mungkin dia kayak Ratu Bilqis itu ya, itu wah lebih cocok kalau perempuan. Dia nggak taat sama siapapun karena dia pemimpin itu saja. Ya bukan tidak taat dengan siapapun, karena Bilqis juga nantinya taat kepada Sulaiman. Tapi sebelum itu belum ya. Nah, menarik itu buku yang ditulis oleh Prof. Husain Haikal yang dulu tinggalnya di sini nih ya, utara masjid ini. Itu beliau menulis buku judulnya Wanita dalam Karakter Pembangunan Bangsa kalau tidak salah. Itu riset beliau yang menarik tentang istilah wanita dan perempuan, termasuk akar katanya. Nah, tapi kita kembali ke sini. Kembali ke tengtong kita, Ustaz. Jadi kalau kita bicara sejarah seperti disebutkan oleh Prof. Abdul Fattah, kalau menurut saya kita bisa memetakan minimal di 3 zaman ya, di 3 era utama. Pertama adalah era sebelum pra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada nabi-nabi, ada Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan muncul para wanita-wanita istimewa, perempuan-perempuan istimewa. Karena kebetulan di sini nih pakainya perempuan tadi saya temukan. Nah, contohnya ini di halaman 19. Gara-gara penerjemahannya kali ya, Ustaz. Gender laki-laki dan perempuan telah menjadi pintu yang berguna dari analis historis. Nah, jadi memang ada yang berpendapat ya tadi ya monggo lah mau pakai perempuan atau wanita itu ya insya Allah sama-sama baik. Tapi yang jelas peran para wanita, peran para perempuan muslimah ini tadi dalam kaitannya dengan Baitul Maqdis itu sudah terentang panjang sebelum era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga begitu Rasulullah hadir, kita juga menemukan ada wanita-wanita spesial berperan di zaman itu maupun di zaman setelah beliau wafat yang biasanya kita sebut sebagai sahabiah. Maka nanti ada istri beliau siapa yang masuk langsung dia, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kemudian Maimunah dan beberapa yang lain. Kemudian nanti ada fase yang itu ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Gilani dalam bukunya Hakadha Dhaharu Jail Salahuddin wa hakadha adatul Quds itu, beliau pakai Al-Quds malahan. Itu ada peran-peran wanita yang spesial di zaman Islah, yaitu eranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kawan-kawannya yang disebut sebagai madrasah Islah. Setelah Nizamiyah. Setelah Nizamiyah. Kemudian nanti ada juga peran-peran spesial wanita-wanita muslimah mukminah di era Nuruddin Mahmud Jangki dan Salahuddin. Dan itu jumlahnya ternyata puluhan hingga ratusan. Ya kalau kita mikir logikanya, orang yang berangkat perang ke sana banyak kan, ini otomatis ada yang nyemangati di belakang. Iyalah, betul. Dari yang mulai perannya kecil sampai yang perannya besar, saya yakin banyak. Cuman kan tidak tertulis semua dalam panggung sejarah.
Contoh yang terkenal ya kalau zaman Rasul kan Ummu Aiman ya. Ummu Aiman itu ini contoh, berarti ada wanita-wanita lain. Itu satu di antara tugasnya kalau sedang perang itu adalah merawat yang luka. Berarti kan ikut perang. Tim medis. Ya, tim medis sekaligus ikut perang. Dan nanti ada di mana kalau golongan para sahabiah itu bukan hanya tim medis. Betul-betul mengangkat senjata. Iya. Tapi itu karena saking banyaknya ini, sore ini kita bahas Ustaz Ja'far ya, kita bahas periode sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah nanti moga-moga Ustaz Ja'far yang harusnya besok ngisi di teras dakwah tapi ternyata berhalangan karena ngisi di Semarang. Nah nanti bisa cerita kita. Ya kan kita nanti bagi-bagi cerita. Oke, siap. Nah, menariknya, nah ini membantu kita di dalam Atlas Al-Quran ini juga nanti bisa dicek di kitabnya Ibnu Katsir ya, tentang kisah para nabi. Qasasul Anbiya. Ya, Sahih yang ada tahqiqnya itu, Sahih Qasasul Anbiya. Kemudian kisah para nabi yang ditulis oleh almarhum Prof. Yunhar Ilyas. Beliau juga punya kitab rangkaian kisah-kisah para nabi berbasis tafsir. Masya Allah. Nah itu juga beliau menyebutkan ada para wanita istimewa yang berhubungan langsung dengan Baitul Maqdis. Di antara semuanya yang sangat terkenal, yang sampai ada beberapa ulama berpandangan ini Nabi. Gitu. Jadi ada beberapa ulama disebut oleh Ibnu Katsir itu menyebutkan 3 wanita itu dapat nubuah, dapat wahyu ya, yang berpendapat bahwa ini pendapat sebagian kecil ya, karena jumhur mengatakan laki-laki ya. Cuman ada yang berpendapat bahwa 3 wanita spesial yaitu Sarah, ibunya Ummu Musa dan betul Maryam. Ini bukan hanya Siddiqah ini. Ya kalau misalkan apa namanya ibunya Musa kan Allah sampai bilang wa auhayna ila ummi Musa. Iya. Makanya enggak heran kan ada yang berpendapat kalau itu. Kalau yang berpendapat dapat wahyu. Ya, sahih. Walaupun nanti yang berpendapat kalau gitu lebah juga ada ya. Oh iya, wa auhayna ila nahli. Tapi bukan berarti lebahnya jadi nabi. Dia hanya diarahkan dapat irsyad dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih tempat tinggalnya. Jadi wahyu ada yang bermakna sahih. Ada beberapa definisi wahyu menurut para ulama. Nah, maka kita perlu menyebut wanita spesial mungkin yang peran utamanya sangat terasa ya. Bukan berarti sebelumnya nggak ada. Karena dalam catatan Sauki Abu Khalil itu Nabi Idris alaihissalam itu hijrah dari wilayah Babilonia ke wilayah Mesir melewati wilayah Baitul Maqdis. Cuma nggak diceritakan apakah beliau waktu itu membawa istri atau beristrinya waktu di Mesir. Kan kalau membawa istri karena diceritakan di era beliau ada 188 kota dibangun. Banyak sekali itu ya. Yang paling kecil Ar-Ruha. Nah, tapi kita nggak mendapatkan riwayat apakah beliau membawa istri. Tapi yang jelas seorang wanita mukminah, sholihah, siddiqah yang bahkan dikatakan dapat nubuah tadi itu, Sarah itu kan jelas dibawa oleh suaminya yaitu Ibrahim alaihissalam dari Babylon itu versi pertama ya, dari Babylon ke Baitul Maqdis. Baru kemudian ke Mesir, baru balik ke Baitul Maqdis lagi. Versi yang lain, beliau itu dari Haran. Iya, jadi Sarah bin Haran. Berarti maksudnya bin Haran berarti beliau itu dinisbatkan nama Haran wilayah utara Suriah. Kalau sekarang sih masuk ke wilayah Turki. Ya, dulu disebut di beberapa kitab disebut masuk wilayah Syam, Suriah. Sekarang masuk ke wilayah Turki. Namanya dari Harun kayaknya. Betul. Sahih Asanta. Dan sebelum itu nanti ada syekh sangat terkenal sebelum era Ibnu Taimiyah rahimahullah yaitu Syekh Hayyat Al-Harran. Ini semasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi Harran ini menjadi baik. Islah itu satu di antaranya adalah zamannya Syekh Hayyat ini. Yang kalau kita ke sana masih kerasa ya aura kebaikannya. Negeri sumbernya ulama itu. Masya Allah, betul. Banyak ulama. Bahkan ada yang mengatakan satu di antara sumber dakwah Turki dan sekitarnya adalah wilayah Haran. Masya Allah. Yang sekarang kalau ada yang menyebutnya Sanli Urfa. Nah, kalau nanti lihat peta Turki yang baru nanti Sanli Urfa. Haran itu udah ganti Sanli Urfa. Betul. Nah, Haran yang memang wilayah panas, kebetulan saya pernah ke sana. Masya Allah. Alhamdulillah
setelah musim panas. Jadi agak walaupun masih terasa panas ya, tapi masih dibandingkan Indonesia waktu itu ya masih terasa lebih panas. Itu ada yang mengatakan bahwa Saroh ini berasal dari Haron. Maka ada dua versi, Syauqi menyebut dua-duanya. Yang pertama, pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu di wilayah Kuto, daerah pinggirannya Kufah, masih wilayah Babilonia ya. Ada versi yang kedua, enggak. Ini saya dengar sendiri, orang-orang Haron bilang, enggak, dibakarnya di sini. Jadi sampai saya ditunjukkan, ini loh, ini. Sampai saya ditunjukkan, ini dulu tempatnya. Sekarang jadi kolam. Besar, Ustaz? Besar. Jadi legoannya itu sekarang ada airnya dan penuh dengan ikan. Ya, dalam riwayat Israiliyat yang saya pernah baca itu berapa nyala apinya sampai 2 bulan loh, Bro. Nah, Allah alam besar yang jelas itu luar biasa betul. Memang nanti ada tokek dan cicak yang membela keburukan itu sehingga sampai sekarang kita disunahkan membunuh dan ada hewan lain yang kita disunahkan untuk tidak membunuhnya. Semut ya, Ustaz? Masya Allah ya, tentunya semut itu. Nah, kembali ke sini jadi menarik memang ini wanita spesial dinikahi oleh lelaki spesial, kemudian diperintah kan muhajirun ila rabbi kata Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Lut. Ya, setelah diperintahkan maka kemudian Nabi Ibrahim beserta Nabi Lut itu diminta untuk hijrah ke Baitul Maqdis. Nah, menariknya kan memang saat itu Sarah sudah menjadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ikut serta dibawa ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi ada yang bilang cuman bertiga bersama Lut. Lut ini siapa? Saudaranya Nabi Ibrahim. Saudaranya Sarah. Karena ada satu riwayat Lut bin Haron. Gitu. Ada riwayat yang lain beliau ponaannya. Allah alam bisawab. Nah, maka bertiga, versi yang lain ternyata berempat. Lut juga sudah menikah, istrinya juga ikut dibawa. Yang istrinya disebutkan daraballahu nanti kemudian setelah dari Baitul Maqdis kemudian ke Mesir, balik lagi ke Baitul Maqdis, kemudian pisah karena perintahnya Lut alaihissalam harus ke daerah mana, Gorom ya, daerah di utara laut itu. Nah, kembali ke Sarah ini, maka Masya Allah kisahnya sangat spesial ya, sampai beliau disebut sebagai hafizah, wanita yang dijaga. Ini berarti kita ceritanya tentang Sarah ini, Ustaz? Ya iya ya, kok cuma cerita Sarah dia panjang ya, ini saya juga nyoba nulis itu panjang. Gini, Ustaz, masalahnya gini, Ustaz. Kalau ada satu, kan sejarah manusia ini kan panjang ribuan tahun, Ustaz. Kalau ada yang Allah pilih untuk diceritakan dalam Al-Quran, saya yakin ini bukan cerita main-main, Ustaz. Ini pasti kisah pilihan yang merupakan peristiwa paling luar biasa di rangkaian sejarah, sehingga Allah perlu menceritakan. Karena yang saya yakini kalau Allah pilih itu di dalam Al-Quran sebagai sebuah cerita yang dikisahkan, berarti Allah ingin ini kisah dibaca ribuan tahun untuk banyak orang. Berarti kan pelajarannya luar biasa. Iya, padahal nanti antum kan mau cerita Ummu Maryam. Iya sih. Atau kita sebut, ini biar kita jadi apa namanya, nanti kita gantian lah menceritakan wanita-wanita spesial ini. Oke, Ustaz. Apa gini aja, Ustaz? Berhubung para jamaah sekalian udah ngelihat poster saya di teras dakwah, ternyata qadarullah Allah berkehendak lain, saya yang keliru ya. Artinya saya itu sudah punya jadwal rutin di Semarang setiap akhir bulan, Ustaz. Karena setelah menikah saya harus punya program ngantar istri ke rumah. Dan qadarullah kemarin ketika Mas Yusuf itu nawarkan jadwal, saya enggak mikir kok ini Rabu terakhir, saya iyakan aja karena memang saya berpikir tidak ada jadwal. Walhasil, waduh ini kok berbarengan. Jadi sore ini kita nyebut sekumpulan wanita-wanita spesialnya. Oke, nggak ada judulnya Ustaz, tapi nanti kita diskusi nih. Kan judulnya wanita-wanita istimewa memang. Oke, siap. Tadi ya kita sebut Sarah. Ya. Lalu yang kedua istri Ibrahim alaihissalam juga, yaitu Hajar. Nanti mungkin kita cerita dua inilah ya. Karena ada ulama menyebutkan dua istri Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai dua yang terjaga. Karena kisahnya mirip-mirip. Terjaga dari perkosaan seorang raja zalim di Mesir waktu itu. Betul. Kemudian nanti sebenarnya kita perlu menyebut secara khusus itu adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang dalam catatan Ibnu Katsir nantinya menikah dengan muridnya. Walaupun ini murid, Kalib bin Yufna ini murid, kita nggak tahu berapa umurnya, lebih tua apa lebih udah. Sangat mungkin lebih tua dari Musa alaihissalam, yaitu
otomatis kalau menikah dengan Kalib bin Yufna seperti catatan Ibnu Katsir, berarti kakaknya Nabi Musa ini nanti ikut hijrah ke Baitul Maqdis. Karena nanti setelah wafatnya Musa alaihissalam, sebelumnya Harun alaihissalam dipimpin oleh Yusha bin Nun masuk ke Baitul Maqdis. Setelah wafatnya Yusha, maka kepemimpinan diambil alih oleh Yufna, istri dari suami dari kakaknya Musa. Kemudian ada istri Nabi Musa alaihissalam, yaitu anaknya binti Syuaib. Ya, binti Syuaib. Kemudian yang juga penting, nanti semoga di lain kesempatan bisa kita gali lebih dalam, adalah istri Nabi Daud alaihissalam. Karena dari istri beliau banyak ya, tapi yang ini dari istri pilihan ini lahirlah anak luar biasa yang kemudian menjadi nabi istimewa, yaitu Sulaiman alaihissalam. Jadi ini Ummu Sulaiman. Lalu kemudian istri Nabi Sulaiman. Kan itu semuanya di Baitul Maqdis. Di antara semua istri itu, maka nanti ada istri yang spesial yang dari zaman itu, yaitu Ratu Balqis atau Bilqis ya. Dua-dua ini Queen of Sheba. Ratu Saba. Kemudian istrinya Imran yang Hannah ya namanya ya. Kemudian istri Nabi Zakaria yang melahirkan Yahya, Ummu Yahya, dan kemudian Maryam sendiri. Wah, ini kalau mau diceritakan banyak sekali nih. Banyak Ustaz. Kita cerita Sarah aja mungkin nggak bisa. Kita sekarang dua yang terjaga. Mungkin ini Ustaz ya, artinya bagi para sahabat Al-Aqsa sekalian, kenapa sih kita perlu ngangkat para perempuan-perempuan ini, dan kenapa sih kita perlu mengungkit kontribusinya? Barangkali sebagian di antara kita hanya berpikir untuk tak dengarkan aja buat wawasan. Tapi saya berpikir seharusnya sahabat Al-Aqsa sekalian yang ada di rumah, ketika mendengarkan materi dari beliau ini, bagaimana caranya kita merekonstruksi semua sifat-sifat mulia itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, bagi istri atau anak-anak perempuan kita, sehingga nanti ke depan PR kita untuk membebaskan Baitul Maqdis ini betul-betul bisa kita aktualisasikan. Ya. Jadi memang kalau ada cerita yang konon katanya, ibunya Salahuddin yang nanti dinikahi sama ayahnya itu, yaitu Najmuddin, itu kan memang bercita-cita. Ini ada satu riwayat bahwa wanita ini hanya mau menikah dengan laki-laki yang mau membebaskan Baitul Maqdis. Antum ngalami sendiri baca Ustaz. Dan kebetulan anak sama istri juga sama Ustaz. Begitu ya? Iya. Kan itu menarik nih. Berarti sebenarnya matur suwun nih. Alhamdulillah, al-qahwah lil quwwah. Masyaallah. Jadi kalau riwayat itu sahih, itu kan jadi inspirasi bagi para jomblo, jomblo fisabilillah, untuk mencari wanita-wanita atau sebaliknya pria-pria yang bercita-cita sama, yaitu tahrir Baitul Maqdis. Cara kita sebagai jomblo itu membesarkan visi kita dan kita jujur kepada Allah akan visi itu, maka nanti Allah akan pertemukan dengan perempuan yang sevisi dengan kita. Gimana gitu kalau kayak gitu Ustaz? Kalau kita balik Ustaz, nggak nyari perempuan yang sevisi karena mereka nggak nyari, Allah pertemukan. Betul. Jadi kita ini sekarang PR-nya yang paling gampang menentukan visi yang jelas, karena kadang-kadang gini Ustaz, ada laki-laki nyari perempuan yang visinya tinggi, walhasil dianya sendiri belum punya visi Ustaz. Betul. Berarti memang ini ya, menyesuaikan visi kita dengan visinya Allah. Betul. Dengan sendirinya Allah akan pertemukan kita dengan perempuan yang sevisi. Bro, dengerin bro. Kalau yang dengerin sis ya. Dengerin sis. Maka pilih karena agamanya. Menarik Satu sekali. di antara tambahan untuk agama ini adalah memiliki visi sesuai dengan yang distandarkan oleh Allah Ta'ala. Betul, sahih. Rasulullah SAW kan mengajarkan kita Ustaz, untuk bagaimana kita punya visi ketika beliau di 4 tahun keempat nubuah. Boleh kita minum ya? Tafadhol insyaallah. Tahun keempat nubuah beliau mengatakan innamul ka ummati satablugu zawailal ardi masyariqiha wa magharibiha. Kemudian di perang Khandaq juga beliau mengatakan nanti Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Hijaz pun demikian. Masya Allah. Gitu. Artinya ketika sudah menjiwai satu visi, dengan sendirinya Allah akan pilihkan bagi jomblo. Menariknya itu, istri Rasulullah itu juga disebut oleh peneliti Isra, itu contohnya ya oleh Sarah Hasan itu, bahwa satu di antara yang spesial dari para wanita istimewa seputar Baitul Maqdis adalah istri Rasul, yaitu Sofiyah binti Huyai. Itu anaknya Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Betul. Yang
Yahudi sahih. Yahudi yang kemudian Sofia masuk Islam. Satu-satunya istrinya Nabi yang Yahudi, yang kemudian dia dicemburui sama Aisyah sebenarnya itu. Bukan Yahudi lagi, kan sudah mukminah. Ya enggak, maksudnya kan dia Yahudi kan rasnya Ustaz. Nah, dari kalangan Yahudi maksudnya ras. Kemudian ketika diejek sama Aisyah itu, terus kan dia nangis, laporan sama Rasulullah, aku diejek saya, apa yang membuatmu galau? Padahal ayahmu itu Harun, pamanmu Musa, dan suamimu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, memang wanita yang dispesialkan oleh Allah Ta'ala dengan nasab yang luar biasa. Sahih. Menarik nih, contohnya ini. Yep. Jadi penting juga kita untuk membandingkan kontribusi perempuan atau wanita dan peran mereka yang berulang. Jadi berulang sebenarnya peran-peran wanita-wanita ini yang spesial ini dalam pembentukan sejarah Baitul Maqdis di semua zamannya. Artinya kalau kita sedang membicarakan para wanita istimewa dari masa lalu, ini untuk kita ambil faedah, ambil ibrah, ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Sejarah itu berulang, cuman pelakunya yang ganti. Ada yang mengatakan bukan sejarah itu berulang. Ini pendapat Dr. Majid. Oke, fine. Polanya kita sama. mendapatkan satu pola. Oh, berarti ketika kita berharap kita itu ingin membebaskan Baitul Maqdis, maka setiap pihak, ya laki-lakinya, ya wanitanya yang nanti membentuk keluarga, sehingga keluarga itu menghasilkan anak-anak, putra-putri yang semua ini kompak, ya anaknya, ya bapaknya, ya ibunya, semuanya kompak. Ayo bareng-bareng bebaskan Baitul Maqdis. Harus mempelajari pola yang sudah disediakan sejarah dalam membebaskan Baitul Maqdis. Dan ini kita dapatkan satu di antara pola paling indah adalah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Oke, siap. Nah, pasti Ustaz. La syak. Betul. Ibrahim alaihissalam diperintah Allah karena hijrah ke al-ard alladzi barokna fiha. Dan itu adalah wilayah Syam. Secara khusus adalah Baitul Maqdis. Maka Sarah ikut sebagai istri yang taat kepada suaminya dan Allah Ta'ala. Maka Sarah tidak oh ya jangan gitu mas, jauh. Ini rumahku diharam, jauh dari orang tua, orang pesawat. Ya walaupun dulu waktu itu nggak ada COVID ya, tapi janganlah mas kita ini enggak. Perintah Allah berangkat, maka Sarah berangkat. Dan kemudian ketika paceklik melanda Baitul Maqdis juga, perintah lagi harus ke Mesir, berangkat ke Mesir. Biidznillah melewati wilayah yang dijaga oleh seorang, bukan dijaga ya, dikuasai oleh seorang lelaki zalim yang suka mengambili wanita-wanita cantik. Kalau wanita itu punya suami, suaminya dibunuh. Kenapa? Wah, ini saingan ini. Bunuh suaminya, ambil jandanya. Allah. Na'udzubillah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membuat satu siasat. Nanti kalau ditanya, jawabannya ini saudariku. Maksudnya saudari seiman. Bukan ukhuwah Islamiyah. Makanya satu di antara dalam riwayat hadis itu ya, Ibrahim alaihissalam itu pernah berdusta ya, walaupun dustanya bukan dusta keburukannya, itu sampai 3 kali. Nah, satu di antaranya karena ini tadi. Nah, maka dengan izin Allah Ta'ala, betul diambillah Sarah, karena ini bukan, kan kalau ngakunya saudara, berarti harus diambil hatinya, biar nanti kan calon ipar. Betul. Maka diambil hatinya, dibiarkan. Kemudian Sarah ditaruh di tempat khusus, malam itu hendak diperkosa. Biidznillah. Maka Ibrahim alaihissalam di kamarnya, di tempatnya senantiasa berdoa sambil sholat kepada Allah Ta'ala. Sarah juga sama. Dan kemudian Allah ketika mau diperkosakan kemudian menjadi kaku itu ya. Gimana ya kakunya itu ya? Pokoknya lumpuh. Iya, lumpuh nggak bisa bergerak. Sampai beberapa kali ada yang menyebutkan dalam satu riwayat 3 kali ya, kita tahu. Maka setelah itu ditanamkan ketakutan kepada si raja, sehingga kemudian raja takut, ini kayaknya setan ini setan ini. Ini wanita titisan setan ini. Lalu kemudian malah Allah Ta'ala, Masya Allah, berikan atas kemuliaan Sarah dan ketaatannya menjaga diri ini, yaitu anaknya sang raja, yaitu Hajar. Anaknya nggak mungkin dikasihkan. Kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya. Riwayat pertama, Hajar adalah putri raja sebelumnya yang kalah dengan raja zalim ini. Jadi Hajar itu di satu riwayat adalah putri raja yang kerajaannya ditundukkan oleh raja zalim ini, sehingga kemudian Hajar ini hendak diambil oleh sang raja. Dan kisahnya dalam satu riwayat mirip seperti Sarah. Jadi Hajar berdoa kepada Allah,
agar dijaga dari kezaliman sang lelaki ini. Dan begitu juga, sehingga kenapa kok Hajar yang diberikan? Kan karena Hajar ini yang pernah mengalami situasi seperti Sarah, dan kayak setan juga kata si sang raja sama juga ini. Ya berarti wis podo kayak setan kan dibawa pergi. Allahu Akbar. Jadi menurut orang zalim, orang baik itu kayak setan. Tapi karena sebenarnya mereka dijaga oleh kezaliman mereka gitu, Ustaz. Dianggap musuh kan ya, Ustaz. Maka ada ulama menyebut ini adalah dua wanita yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka pulang dari Mesir membawa bukan hanya sekumpulan hadiah dari sang raja yang ketakutan tadi, kemudian mendapatkan budak khadimat berupa Hajar ini, yang nantinya ketika sampai di Baitul Maqdis, Ibrahim alaihissalam gelisah karena nggak ada kader, belum punya putra, berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah gerakkan hati Sarah untuk ridho. Mas, yo nikah sama ini aja mas, kita punya khadimat yang mukminah ini kan sudah masuk bertauhid ya, Masya Allah. Ini memang rezeki lelaki soleh ya. Masya Allah. Antum gimana nih, Ustaz? Istri antum yang pertama udah mengizinkan. Ya, memang situasinya beda. Satu aja susah ya. Situasinya beda. Satu ya, kita sama Ibrahim alaihissalam itu baina sama'i wa sumursat gitu ya. Sudah Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh, kita ini saya apalagi lah, ini kan sumur itu sat saja nih, Masya Allah. Begitu ya. Kemudian yang kedua ya, alhamdulillah Allah sudah kasih melalui istri pertama ini 4. Begitu. Baru 4 sih sebenarnya. Nah, jadi Ustaz Ja'far menarik ya, apa yang Allah ajarkan melalui Sarah ini. Jadi seorang wanita yang mukminah, siddiqah, hafizah, penjaga, orang yang terjaga ya, mahfudhuh, apa berarti mahfudhah, maka terjaga karena ketaatannya kepada Allah, kemudian malah diberi, setelah tetap taat, diberi hadiah, satu di antaranya Hajar, dan kemudian ridho agar kaderisasi ini jalan. Jadi Masya Allah, memang kalau wanita solehah itu pikirannya itu betul, bagaimana dakwah menang. Betul, ini harus diajarkan kepada perempuan-perempuan sehingga mereka ridho saja. Walaupun nanti aku wis duwe mas gitu, nanti gimana Zat? Makanya menariknya, begitu Hajar kemudian bergabung dalam keluarga dakwah ini dan hamil, cemburunya muncul. Iya, betul. Jadi memang wanita cantik itu resikonya cemburunya besar. Ya, siap, setuju Ustaz. Ya, jangan kan perempuan cantik Ustaz, semua perempuan Ustaz. Betul. Walaupun memang ada yang bilang semua perempuan itu pencemburu, tapi yang cantik lebih cemburu. Ya. Karena ya, oke lah Ustaz. Ini pendapat beberapa orang ya. Yang jelas Sarah yang disebut kecantikannya setengah kecantikan para wanita. Jadi ada satu riwayat bahwa kalau para wanita seluruhnya dikumpulkan, pusat kecantikan ada di Hawa. Setengahnya di Allah Ta'ala takdirkan diwariskan kepada Sarah. Setengahnya dibagilah kepada sekian juta wanita, triliun. Ya, istri-istri kita ini ya, alhamdulillah cantik lah. Ya cantik, cuman kan tetap tidak ada apa-apanya dengan Sarah. Masya Allah. Maka Sarah yang jelita itu juga Allah beri rizki berupa cemburu kepada marunya, kepada apa namanya itu ya, madunya. Ya, madunya. Kalau madu harusnya menyenangkan ya. Iya, racun. Maka kemudian betul, oleh Allah Ta'ala takdirkan keridhaan Sarah, maka menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Dari Hajar lahir Ismail, Ghulamun Halim. Lalu kita tahu Hajar ini harus mendapatkan satu pendidikan spesial dengan kisah yang juga spesial, karena atas perintah Allah Hajar yang baru saja melahirkan anaknya. Berarti kalau riwayatnya melahirkan berarti di Baitul Maqdis kan, melahirkannya ini kemudian dipindahkan ke tanah suci yang lain, yaitu di Makkah alias Makkah. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tanaman sama sekali. Kisahnya juga spesial. Iya betul. Ini memang hal semacam ini perlu ditanamkan kepada aktivis yang ingin membebaskan Baitul Maqdis, Ustaz. Artinya ini kan keluarga yang mubarakah. Saya sebenarnya beberapa kali mengulas kisah ini, Ustaz. Pelajarannya Nabi Ibrahim dalam mentaati Allah, berdakwah untuk menyuarakan agama Islam ini, walaupun konsekuensinya harus nyemplung ke api dilakoni.
Sekarang banyak dai yang apa namanya katanya menyuarakan Baitul Maqdis, tapi nanti begitu ada hal yang membahayakan nyawanya langsung balik kanan mundur. Ini gimana? Itu kan berarti kan belum mendapatkan contoh keimanan. Terus kemudian lagi keluarganya si Ibunda Hajar tadi yang melahirkan anak di Baitul Maqdis, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dikasih pendidikan spesial, ditinggal di Makkah. Ini banyak Ustadz orang yang katanya menyerukan pembebasan Baitul Maqdis, tapi kalau pergi meninggalkan istrinya berat. Padahal ditinggal di rumah yang full fasilitas. Kok nggak ingatkan yang Saroh dulu tadi? Pertama, sebentar, siap ikut. Ya makanya nanti itu yang bagian terakhir closing statement biar mantep gitu. Dan Masya Allah loh ya. Ketika Sarah itu ridho dengan takdir Allah Ta'ala, kemudian ya cemburu itu ya, bahkan ada mengatakan kamu harus potong atau kamu harus sakiti atau kurangi satu di antara apa yang ada pada Hajar biar kecantikannya menurun, yaitu kemudian ditindik atau dianting-anting itu. Makanya ada riwayat wanita yang pertama kali pakai anting-anting adalah Hajar, tapi ternyata dikasih anting-anting makin cantik. Aduh, Masya Allah. Nah, menariknya setelah keridhaan bahwa ini sudah ketetapan Allah, kemudian sudah dipindah ke tanah suci yang lain, yaitu di Makkah Al-Mukarramah itu, Allahu Akbar. Kasih anak. Diberi kabar gembira, belum lahir kan itu ya waktu itu ya. Betul. Dan yang ngasih kabar itu bukan manusia, malaikat. Langsung malaikat, yaitu suami ridho, istri ridho. Hal yang mustahil pun terjadi ya Ustaz ya. Seorang suami yang sudah tua, perempuan yang katanya mandul tua. Oh, ternyata bisa keluar anak. Jadi yang baru belum punya anak 10 tahun tuh harus tetap sabar. Nah, menariknya berarti satu di antaranya, nah ini moga-moga faedah juga yang penting. Satu di antara mukjizat, atau kalau kita bukan mukjizat ya, maunah, pertolongan Allah Ta'ala adalah ketika kita menghubungkan diri kita dengan tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, termasuk Baitul Maqdis. Memperjuangkan itu, konsekuensinya intan surullah yang surkum. Dan kita ingat bahwa Sarah ini ridho kepada suaminya di Baitul Maqdis karena kaderisasi harus jalan terus. Kemudian ya oke lah, nikah lagi untuk kaderisasi. Ini harus direkonstruksi. Kemudian lo kan kita belajar ya, belajar keridhoannya. Sahih. Dan kemudian tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala takdirkan yang tadi antum sebut tadi Ustaz. Ini sudah sepuh, disebut mandul, biidnillah, kemudian dikasih kabar. Sampai Sarah kan ketawa kecil. Masa ya kayak aku bisa gitu ya. Betul. Dan ternyata bisa. Bahkan bukan hanya amrillah. Ya, dan bahkan bukan hanya Ishak. Setelah Ishak, wa mi wara'i Ishaq wa Yaqub. Masya Allah. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Gimana mungkin aku punya anak padahal aku udah tua? Iya, kalau menurut logika kita ajuz nggak bisa lahir, nggak bisa melahirkan. Tapi Masya Allah, bagi Allah apa yang susah? Inna hadza la syai'un ajib. Qalu atajabina min amrillah. Kenapa kau merasa takjub terhadap urusan Allah? Karena ini urusan dari min amrillah. Betul. Jadi alam itu ada dua, Ustaz. Alamul khalq, di situ berlaku hukum sebab sebab akibat, tapi ada alamul amr. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masya Allah. Iya, itu dia. Ini jadi pelajarannya apa ini? Pelajarannya yang harus direkonstruksi oleh para akhwat sekalian ketika kita ridho. Apabila suami kita yang penting suaminya punya visi Baitul Maqdis, Ustaz. Ya, artinya suaminya memang terkonek sama Baitul Maqdis. Nanti kalau punya wanita kepentingan. Ini istri ridho tok sama laki-laki, tapi laki-lakinya nggak punya kepentingan, itu jangan deh. Wanita cerdas jawab, sebentar Mas. Iya sih, Insya Allah. Cuma Mas ini seperti Ibrahim apa enggak gitu? Siap dibakar, siap jihad, siap hijrah ke tempat yang diberkahi. Nah, itu kan memang artinya harus ada usaha dari dua belah pihak. Betul, bukan berarti kemudian tiba-tiba meminta sesuatu hak tapi nggak menunjukkan kewajiban. Masya Allah. Jadi Ibrahim alaihissalam ini kan bukan hanya beliau, tapi wa ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim ini kan keluarga terbaik juga. Mereka ini uswah hasanah kita. Ibrahim ya. Nah, maka di diri Ibunda Sarah ini dan juga di diri Ibunda Hajar, dua istri istimewa dari
Nabi yang istimewa ini, Ibrahim Khalilur Rahman ini, kita mendapatkan pelajaran banyak tentang keridhaan, tentang mengikuti takdir Allah Ta'ala. Betul. Dan nanti juga menarik di dalam catatan Ibnu Katsir bahwa Ishak nanti istrinya itu juga ditakdirkan mandul. Gitu. Sampai sepuh baru punya anak Yakub. Jadi dalam catatan menarik bahwa ternyata istrinya Ishak itu juga diuji oleh Allah, nggak segera memiliki anak. Sampai kemudian lahir Yakub alaihissalam. Di Yakub lah kemudian istrinya bukan hanya satu ya, dan kemudian anaknya juga bukan hanya satu. Yang kita tahu ada 12 putra laki-laki. Awal mula Bani Israel yang lahir di dunia. Betul. Nah, maka Sarah dan Hajar ini memberikan kita. Nah, ini menarik nih, ke Sarah. Ke Sarah sudah ya, ke Hajar. Ketika Ibunda Hajar ini ditinggalkan di tanah tak bertuan, tiada tanaman, tiada teman itu, maka kan kemudian Ibrahim alaihissalam kan segera berpaling dan pergi. Dan kemudian dalam satu riwayat Ibunda Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Sampai kira-kira 3 kali, betul. Dan kemudian karena ini wanita mukminah, maka suamiku ini orang beriman, suamiku itu Nabiullah, tidak mungkin dia zalim kepada kami kecuali karena ini perintah Allah, dan Allah nggak akan pernah zalim. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Betul. Itu luar biasa ya. Itu ada ya riwayatnya pertanyaan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim tidak ngomong, tapi ngangguk saya. Setelah dia mendapatkan anggukan dari Nabi Ibrahim itu, dia merasa, oh berarti kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ibunda Hajar itu tidak ngomong sama Nabi Ibrahim, dasar suami tidak bertanggung jawab ya, dan kalau sebagainya. Wanita sekarang mungkin begitu ya. Oh iya. Tapi ini mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang hebat luar biasa, yang setelah ditinggal belasan tahun oleh ayahnya datang langsung mimpi mengatakan ini arafil manami anni adzbahu. Nah, menariknya Ustaz Ja'far, dalam beberapa riwayat itu, contohnya di tulisannya Prof. Junaid Ilyas dalam Kisah Para Nabi, itu beberapa riwayat mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam itu berulang kali menengok keluarga ini atas perintah Allah, atas izin Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan perintah, ada yang atas izin, menggunakan buruk. Karena buruk ini kendaraan para nabi. Tapi dipantau toh ya? Iya, enggak. Dalam riwayat itu memang diperintah untuk nengok, dikunjungi. Karena kalau Allah Ta'ala menggunakan buruk, kita tahu ya kecepatannya. Karena kita tahu Isra Mi'raj itu menggunakan buruk. Yaitu persis sama dari Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi ada satu riwayat ini diambil oleh Prof. Junaid Ilyas dalam bukunya itu, bahwa Ibrahim alaihissalam diizinkan. Oleh karena itulah menjadi wajar kalau Ismail tahu kalau ini bapaknya. Dan kemudian nanti satu di antara kisah pentingnya ya, kemudian sudah sa'ya itu ya, balagha sa'ya, yang ada yang mengatakan sudah balik itu ya. Tapi peran Ibunda Hajar akan terasa sangat penting sekali ketika Ismail ini memang tidak pernah dikunjungi sama Nabi Ibrahim selama sekian belas tahun sampai Nabi Ibrahim datang. Lalu di situ Nabi Ibrahim mengatakan, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Ismail mengatakan, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Ini kan kalau dia tidak terdidik oleh ibunya bahwa ayahnya Nabi, dia tidak tahu kalau mimpi itu bagian dari nubuah, dan dia tidak tahu betapa kerennya ayahnya sebagai seorang Nabi, kan gitu. Ibunda Hajar mendidik Ismail sedemikian rupa sampai dia itu paham betul bahwa ayahnya ini ayah yang luar biasa, seorang nabi, mimpinya pun wahyu. Maka dia jawab, ya abatif al-matu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Padahal ini kan ceritanya aku melihatmu dalam mimpi. Kok dia bilang lakukan apa yang kau diperintahkan Allah padamu, kan kayak gitu. Makanya kemudian ada beberapa ulama menjelaskan bahwa memang ini pendapat ya. Dan menariknya lagi, sebenarnya sebelum kejadian penyembelihan ini, Hajar sebagai seorang wanita mukminah siddiqah itu membuktikan ketaatannya kepada Allah Ta'ala dengan itu, peristiwa sa'i. Yaitu karena kasih sayangnya kepada anak, beliau lari dari Sofa ke Marwah yang kita tahu sampai 7 kali itu, yang kemudian menjadi sarana datangnya pertolongan Allah berupa air Zam-Zam. Jadi memang menakjubkan kisah-kisah seperti ini. Belum nanti ketika kita juga merujuk ya, karena tadi kita cerita bukan hanya dua wanita ini, bahkan kalau kita merujuk ke istri Nabi Ishak, yang Ishak itu lahir
besar dan kemudian berumah tangga di Baitul Maqdis dan juga wafat di Baitul Maqdis, berarti ada peran istrinya juga yang penting, istri dari Nabi Ishaq yang nanti melahirkan Yakub alaihissalam. Kemudian dari istri-istri Yakub ini tentu saja sangat istimewa adalah Ummu Yusuf, Rahel. Ya, Rahel itu ya. Yang itu kenapa? Yusuf alaihissalam itu kan nanti keluar dari Baitul Maqdis dalam kondisi masih kecil. Yeah. Tetapi Allah Ta'ala berikan penjagaan luar biasa kepada Yusuf alaihissalam. Maka beberapa ulama mengatakan ini karena didikan dari kedua orang tuanya yang spesial. Maka pendidikan anak usia dini penting. Oh, penting sekali. Dan itu adalah ketokohan dari Yakub alaihissalam dan ibunya. Yang oleh ulama tafsir kan kita tahu bahwa yang dimaksud rembulan itu malah ayahnya, tapi yang matahari itu adalah ibunya. Dalam tafsir kan melihat matahari, rembulan, 11 bintang. Matahari ini siapa? Ibunya. Kayak lagunya TPA itu ya kayaknya. Duhai ambilkan ibuku, bukan duhai ibuku, matahariku. Karena kebanyakan kita menganggap matahari itu bapak. Oh bukan, di dalam tafsir para ulama matahari itu adalah ibunya Yusuf alaihissalam. Nah, menarik sekali, Ustaz. Terus gimana? Ya. Gini dong, cerita sedikit tentang tadi katanya mau. Ini Ibu Hana nih berarti nih. Oke. Kan nanti antum sudah ini, Ustaz. Sekarang giliran Hana berarti ini ya. Kan kalau agak shortcut ya memang ya. Jadi kita melewati istri Nabi Daud alaihissalam, istri Sulaiman alaihissalam, Ratu Tapi Bilqis, intinya nanti semuanya ingin kita bahas kan Ustaz. Ya, betul. Insya Allah di putaran di tempat lain. Berikutnya. Oke. Cuma kan ini catatan Ustaz Ja'far sebelum antum cerita, berarti ada satu keluarga spesial. Saking spesialnya dijadikan model. Nama bukan model dan nama surat satu-satunya ya. Ali Imran, keluarga Imran. Nah, ini berarti istri Imran ini kayak apa spesialnya? Iya, betul. Allah Subhanahu wa taala sendiri Ustadz yang menyatakan di dalam surat Ali Imran, Innallaha astafa Adam. Inna wastafa, betul. Allah memilih Adam secara person, wa Nuh secara person, wa ala Ibrahim sebagai satu keluarga, wa ala Imran sebagai satu keluarga. Nah, ketika menceritakan beberapa hal yang spesial ini, yang Allah ceritakan berikutnya pada ayat berikutnya adalah tentang keluarga Imran, bukan keluarga Ibrahim, bukan Nuh atau Adam. Disitulah letak spesialnya. Ya. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran itu Ibunda Hanah mengatakan inni nadzartu laka ma fi batni muharraron. Nah, aku bernazar bahwa anak yang ada di perutku ini akan aku jadikan sebagai seorang muharrar, pelayan, marbot masjid. Masya Allah. Masjidil Aqsa tapi. Jadi targetnya waktu itu kalau bisa anak laki-laki ya. Iya betul. Jadi ada poin menarik di sini bahwa menjadi masuk. Cocok nih sambil ngopi. Oh siap, betul. Monggo yang silahkan sambil ngopi para jamaah yang di rumah juga ya. Pelajaran yang kita ambil dari nazarnya Imra'atu Imran ini adalah bagaimana seorang ibu berperan penting untuk menentukan cita-cita bagi anak. Barangkali sekarang yang terjadi di keluarga-keluarga kita kan, kalau anak udah mau lulus SMA baru bingung ini mau milih jurusan apa. Bapaknya A, ibunya B, anaknya C, akhirnya mumet itu keluarga. Karena memang tidak diputuskan dari awal. Nah, sedangkan ibunya Imran mengajarkan kepada kita, inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Masya Allah. Jadi sejak kecil orang tua, ibu sudah memutuskan cita-cita bagi anaknya, bernazar ingin menjadikan anaknya sebagai seorang yang bermanfaat. Dan cita-citanya itu bukan bernilai duniawi. Oh iya, ukhrawi ya. Tapi sekarang ini kalau muharrar itu kan terjemahan anunya bebasnya kan marbot masjid Ustaz. Iya. Tapi sekarang James Bond jaga masjid dan kebun. Dan kebunnya ini kebun Baitul Maqdis ya. Ini kalau ditawarkan ada calon mantu kok pekerjaannya marbot mesti pada mundur semua. Karena memang secara bargaining position mungkin nggak terlalu menarik suami-suami yang pekerjaannya marbot. Ngomong-ngomong terinspirasi dari ayat ini Ustaz. Iya. Ketika anak buat biodata nikah itu anak tulis pekerjaan marbot masjid. Masya Allah. Jadi cewek matre akan pergi dari biodata ini Ustaz. Dan ternyata ada satu yang mau rupanya. Ternyata cita-citanya sama, Masya Allah. Apa cita-citanya? Cita-citanya kita punya
berencana untuk melahirkan generasi yang membebaskan Masjidil Aqsa gitu Ustaz. Oke, kemudian fataqabbal minni innaka antas samiul alim, terimalah dariku sesungguhnya engkau maha mendengar, ternyata apalagi maha mengetahui. Ternyata seorang perempuan mukminah yang visioner itu dia tidak lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Banyak orang tua yang mendoakan visi cita-cita anaknya, dia membiayai semaksimal mungkin, akan tetapi kurang doanya Ustaz. Lah ini kan ibunya Maryam, Hannah ini mendoakan dengan segitu luar biasanya supaya cita-cita anaknya itu terkabul, walaupun ternyata begitu yang lahirnya perempuan Ustaz. Karena udah 5 menit lagi ya kita nggak bisa Ustaz. Saksikan pada episode berikutnya. Nanti insya Allah ada sesi khusus. Memang saya kemarin ketika diminta di teras dakwah itu, rencana saya mau menjelaskan tentang itu Ustaz. Mau tak bahas semua, tak preteli. Kemarin di MU juga kita bahas itu sampai 3, 4 atau 5 pertemuan Ustaz. Setiap satu poinnya tuh kita berusaha bedah, kita sesuaikan dengan realitas saat ini supaya nanti teman-teman bisa belajar banyak dan masing-masing keluarga itu bisa menjadikan keluarganya keluarga-kelularga yang mengikuti para aslaf kita yang Allah ceritakan. Jadi memang Habib ini manggilnya Habib yang kebetulan. Jangan Ustaz aja deh. Ustaz Ja'far. Jadi memang kalau bicara parenting atau kepengasuhan, tadi kan antum sebut ya ada Ali Ibrahim, Ali Imran, dan tentu saja Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga model keluarga yang sempurna, spesial, betul. Karena Allah Ta'ala yang pilih. Kan, mereka kan Mustafa ya, terpilih ya, Masya Allah. Maka betul tadi, menarik itu. Bagaimana peran seorang Hannah, karena diriwayatkan kan Imran sudah wafat duluan itu. Tapi bagaimana pendidikannya dan bagaimana cita-cita tadi itu kemudian memilihkan pendidik yang ternyata nanti Allah Ta'ala takdirkan Zakaria alaihissalam. Wah, Masya Allah. Ini nggak ada rampungnya nih Ustaz kalau nggak ada waktu. Padahal kita belum membahas Maryamnya tadi itu. Wanita spesial. Padahal yang paling inti di situ ya Ustaz. Iya. Mungkin nanti Ustaz, bahas ibunya Nabi Maryam aja, Ibunda Hannah ini kita udah bisa berapa sesi sendiri Ustaz. Kalau mau kita keletei satu ayat demi satu ayat. Apalagi nanti sebenarnya gini, membahas Ali Imran yang kemudian fokusnya kepada para wanitanya, Ibunda Hannah, kemudian nanti adiknya yang menjadi istri dari Nabi Zakaria yang menjadi Ummu Yahya, dan kemudian Maryam. Trio ini juga spesial sebenarnya, Masya Allah. Insya Allah, semoga di kesempatan yang lain. Karena memang waktunya yang sangat terbatas ya Ustadz ya. Mohon maaf sahabat Al-Aqsa sekalian, obrolan seru kita ini kayaknya harus kita sudahi. Mungkin kita akan sambung lain waktu. Mungkin ini juga cara biar para jamaah terus mengikuti kali ya. Sengaja dipotong di bagian-bagian yang seru. Ini para sahabat Al-Aqsa ini dan Ustaz Ja'far kan masih sampai Ahad ya, Rabu di teras dakwah, Kamis di pagi di pos dai, kemudian Jumat di rumah sajadah Jumat sore, kemudian Sabtu malam di mana? Al-Aman, Masjid Al-Aman, dan insya Allah Ahad malam di Masjid Baitus Salam Seranda. Ya, masih ada beberapa sesi insya Allah. Saya mohon maaf bagi jamaah yang sudah ngelihat posternya saya akan ngisi di Ras Dakwah. Insya Allah akan kita kodok ya, insya Allah nanti di lain waktu kita akan mengkodok majelis itu, nanti akan tetap kita sampaikan perempuan luar biasa yang namanya Bunda Hannah ini. Insya Allah mohon nanti doa dari para sahabat Al-Aqsa sekalian. Mungkin begitu saja Ustaz. Jazakumullah atas matur suwun atas ini tempatnya memang spesial. Ini selalu marhaban ahlan wa sahlan untuk sahabat Al-Aqsa. Ini partisipasi kita Ustaz. Alhamdulillah. Ini berarti nyebutnya apa nih Ustaz Ja'far? Suffah Baitur Rahim. Sufah Baitur Rahim. Sufah Baitur Rahim. Semoga nanti juga ada Sufah Baitul Maqdis gitu. Allah. Teras Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Ini saja jamaah yang dapat kami sampaikan. Barangkali jamaah menemukan kekurangan, kesalahan itu dari diri kami, kebodohan kami, sedikitnya ilmu kami, setan yang mengganggu dan hawa nafsu yang mendominasi. Kalau ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang menyinggung hati dan perasaan jamaah, bukan maksud kami demikian. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Mungkin ini saja perjumpaan acara Ada Story di balik ngopi sore hari ini. Silahkan jamaah mengikuti terus agenda
ada story di balik ngopi selama seminggu ke depan. Bisa disaksikan offline maupun online dalam apa Pak? YouTube-nya apa? YouTube-nya Baitul Maqdis Corner ya. Baitul Maqdis Corner. Begitu nggih para jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ke depan bakal lebih seru.